Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Dalam video tutorial kali ini, saya akan memberikan inspirasi tentang apa yang disebut sebagai sel relatif dan sel absolut. Mari kita ikuti simulasinya sebagai berikut ini. Ya, di hadapan kita ada satu lembar kerja. Ini saya sengaja kasih warna background hijau supaya ada sedikit sentuhan warna. Mungkin ini juga perlu saya sampaikan cara membuatnya ya. Jadi aslinya itu kan defaultnya itu no fit semacam ini. Ya, default dari lembar kerja Excel itu selalu putih. Tapi sekali lagi ini hanya variasi aja, tidak harus ya. Jadi untuk mempelajari sel relatif maupun sel absolut tidak harus dengan background warna tertentu. Cuman kalau ini saya kasih warna variasi hijau atau biru atau warna apapun itu lebih dari sekedar variasi saja ya, gitu ya. Selanjutnya yang dimaksud sel relatif itu terkait dengan pembuatan rumus sederhana maupun rumus yang lebih rumit nantinya. Yang dimaksud sel relatif, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, itu seperti yang biasa kita pakai. Katakanlah di sini kita punya contohnya harga, ini jumlah, ini total misalnya. Kalau kita mempunyai harga, katakanlah misalnya 1000, ini 2500 misalnya, 500, acak aja ya. Kemudian angka yang lain misalnya 100, 300, kemudian 2000, 5000, 10.000 misalnya ya. Oke, supaya nanti jadi rapi bolehlah kita kasih suatu border gini, boleh. Lalu sekaligus kita beri pemisah ribuan tanpa desimal, silahkan. Nah, yang dimaksudnya relatif itu misalnya ada barang seharga Rp1.000, kita beli 3, yang beli 5, ini 10 misalnya, 20, ini misalnya 50, 50, 3. Otomatis pembuatan rumus biasa adalah rumus sederhana yang biasa kita pakai. Ini sama dengan harganya berapa diklik dikalikan jumlahnya diklik, otomatis muncul angka 3000. Kalau kita perhatikan di formula bar di atas itu ada tertulis B6 kali C6, karena dia sekarang berada di posisi D6. Mungkin saya ulang sekali lagi, ini saya hapus terlebih dulu ya. Jadi untuk membuat rumus sederhana kan diawali dengan tanda sama dengan. Begitu kita klik harga, dalam konteks ini kebetulan di B6 isinya angka 1000. Nah, di sini akan muncul teks bertuliskan B6 macam itu. Ya. Lalu kali, cukup diketik tanda bintang 3. Itu enter. Tapi sebelum di enter, perhatikan di sini ada terketik ya, B6 kali C6. Sementara dia berada di sel D6. Itu kita enter. Ada baiknya ini saya perbesar ya, supaya lebih fokus perhatian kita. Ya, semacam ini. Nah, cukuplah saya kira sekian. Jadi, kalau Anda perhatikan ini atau menonton video ini di smartphone, tulisannya kecil-kecil ya, tapi kalau ditonton di laptop atau komputer, pasti akan lebih jelas. Ya, saya ulangi sama dengan
berarti kan ini kan berada di sel D6. Kalau kita klik harga, berarti di sel B6, maka muncul di sini B6. Kali dengan tanda bintang, klik jumlahnya di C6, klik maka muncul C6. Kita enter 3000. Maka otomatis kalau ini di copy ke bawahnya, misalnya kita drag 1 ya ke bawah di sini, maka di sini akan muncul di D7 itu terketik B7 kali C7, jadi sejajar satu baris, sehingga nanti terakhir di sini pasti di alamat sel D13 munculnya pasti B13 dikalikan C13. Kita buktikan. Nah, ini terbukti yang ada di sel D13 terketiknya B13 kali C13. Nah, inilah yang disebut sel relatif. Macam itu. Ya. Istilah ini penting karena nanti di dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sel absolut. Sel absolut nanti ada absolut kolom, absolut baris, absolut kolom dan baris. Maka video ini memang saya sengaja buat pendek-pendek supaya Anda bisa memahami satu persatu istilah-istilah itu. Nah, agar ini kelihatan, ini saya kasih tanda petik supaya nanti bisa Anda komparasi di dalam penjelasan yang absolut. Ya, macam itu. Jadi ini B6 kali C6, dia berada di sel E6. Inilah yang disebut sebagai sel absolut. Ini istilahnya sel absolut. Mohon maaf, sel relatif ya. Ini copy aja. Ini yang disebut sel relatif. Ini contoh yang saya kasih blok warna merah. Backgroundnya saya kasih ganti warna pink. Istilah ini perlu Anda pahami agar nanti pada waktu menjelaskan function yang lain atau rumus-rumus yang sifatnya lebih kompleks Anda sudah paham. Prinsipnya sekali lagi, kalau kita membuat rumus selama ini, dia selalu menggunakan yang disebut sel relatif. Ya. Nah, nanti dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan sel absolut. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, walaupun sederhana, kecil, simple, tetapi pengetahuan ini wajib Anda tahu supaya nanti di dalam pembuatan rumus-rumus yang lebih kompleks Anda sudah familiar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bagi Anda yang baru menonton video ini, tolong bantu saya untuk like and share supaya relasi teman yang lain terinspirasi juga akan video-video yang saya upload di YouTube setiap hari. Dan kalau Anda belum subscribe, bisa subscribe supaya Anda pun mendapat kiriman video-video setiap harinya yang saya kirim ke YouTube. Dan akhirnya Anda akan menjadi semakin dan kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.